kalau Mbak Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Mereka pada jauh-jauh belain datang, alhasil nggak ada makanan sama sekali, itu sangat nyes banget sih. Ballroom itu sunyi langsung hilang. Kami sudah siapkan beberapa performance karena sudah tidak mood dan sudah kecewa, malu, akhirnya ya sudah hanya salaman aja. Terakhirnya kamu pingsan? Stres banget, sudah nggak kuat dan belum ada makanan yang masuk gitu ya. Tiba-tiba blackout dan jatuh pingsan. Kemarin ikut godok nggak? Ikut. Apa masalahnya sebenarnya sih? Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa, dan sempat kita cek juga kalau di mutasinya itu ternyata tinggal 300.000 kalau nggak salah. Korban itu memang nggak hanya klien saja sejujurnya dok. Kalau misalkan acara yang kemarin-kemarin itu sudah berjalan, ya memang pahitnya ketahuilah kita vendor-vendor yang berkorban gitu. Suami saya juga WNA ya. Itu yang buat dia dan keluarganya shock. Apakah wedding Indonesia seperti ini? Harapannya bisa jadi hari paling bahagia karena itu wedding saya, kemudian juga hari ulang tahun saya. Rusak ya. Hancur dalam satu malam. Kemarin ada WO yang viral di geruduk orang, katanya ada penipuan, gagal bayar, gagal melayanin customer juga, sampai ditetapkan jadi tersangka ya. Saya waktu baca itu saya ngerasa miris sekali sih. Itu nggak kebayang sih kalau misalnya saya jadi korbannya sih. Itu malunya luar biasa. Karena kan itu event satu kali seumur hidup ya. Catering nggak datang itu muka kita mau ditaruh di mana ya. Kadang-kadang makanan kurang aja tuh malunya minta ampun ya. Ayu Puspita. Dan hari ini saya bersama dengan korban-korbannya. Kita kenalan dulu kali ya satu-satu ya. Dengan Mbak siapa Mbak? Eci. Mbak Eci. Dengan Mas siapa? Samuel. Korbannya berdua. Iya. Iya. Korban. Dengan Mbak siapa? Adinda. Oke, kalau Mbak Eci korbannya sebagai apa nih? Korban apa nih? Saya sebagai pengantin yang punya acara. Pengantin yang punya acara. Betul. Tanggal berapa nikahnya? 6 Desember yang lalu. Apa yang nggak datang? Catering dan beberapa item lainnya sih. Makanannya sama sekali nggak datang? Kosong. Buffet 11 food stall kosong. Makanan kosong 11 food stall-nya juga kosong. Betul. Jadi, malu nggak? Malu tapi tetap harus terlihat senyum dan happy sampai akhirnya sebelum selesai acara saya pingsan dibawa ke rumah sakit. Serius? Ya, Itu pingsannya karena kecapean atau karena malu? karena belum makan dan juga mungkin stres ya karena saya ada asam lambung juga. Jadi mungkin ya Yang datang ngomel-ngomel. Jadi bahan gunjingan ya? enggak sih, karena mungkin yang saya invite juga teman-teman dekat gitu ya. Jadi mereka sudah paham dan sudah mengerti juga karena ada dari perwakilan tim Ayu Puspita itu datang naik ke atas panggung untuk menjelaskan terkait cateringnya terlambat alasannya. Tapi sampai selesai acara Nggak ya, datang sama nggak sekali. datang. Sampai pihak keluarga saya pun pesan makanan secara online untuk dibagikan. Serius? Ya. Oke, nanti kita ulik lebih dalam ya. Kalau Samuel, korban juga? Korban juga, korban pengantin. Kamu pengantin juga? Iya. Nikah kapan? Tanggal 6. Loh, barengan? Enggak. Pasangan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Beda tempat? Iya, mungkin beda tempat. Kalau saya di daerah Pelindo, Jakarta Utara. Oke, kamu pengantin juga? Mm-mm. Apa yang dikecewakan di tempat kamu? Pastinya si catering, karena catering itu dari awal acara itu sampai akhir itu nggak ada sama sekali. Termasuk juga pondokan, itu pun pondokan juga cuman 2 item yang datang, itu pun nggak sesuai dengan teksnya. Begitu sih. Gimana acara kamu? Sebenarnya sih kalau saya bisa bilang, dari awal datang saya itu ke gedung, hingga pemberkatan selesai itu sebenarnya lancar-lancar aja. Karena kita sudah ada makeup, sudah ada apa, itu sebenarnya lancar. Tapi pas mau masuki ke resepsi, itu jam 7, saya dapat kabar itu, kok makanan sama sekali belum datang. Alasannya sih, telat 15 sampai 30 menit. Makanya dari situ saya mikir, saya nggak mau mulai dulu. Biarin aja makanannya sampai dulu. Ketika jam 7:30 pun, ternyata belum juga. 7:30 apa nih? 7:30 malam. Oh, belum datang juga? Belum makanan? datang juga. Jadi kamu jadi nikah nggak tapi tetap? Tetap jadi nikah, tapi masih ada harapan aja sih, pengennya udah nggak apa-apa deh, telat deh, yang penting datang aja dulu makanannya. Makanya jam 7:30 malam itu kan pada udah ngeluh kan, kok pengantinnya belum datang, kok acara belum mulai. Dari situ saya dengan istri bilang, ya udahlah kita mulai dulu aja deh. Dan kita juga nggak enak kan sama penonton kan. Kita udah mulai, kita ada acara, udah segala macam.
kita di panggung dapat info lagi bahwa sampai sekarang belum datang juga makanannya. Sampai pulang nggak ada makanan berarti? Belum, enggak. Kalau Mbak Dinda, Iya. kamu Saya korban sebagai pasangan juga? bukan. Kalau saya dari vendor AP dan aku adalah vendor peralatan yang dimana kalau misalkan teman-teman lihat video yang viral itu ada piring-piring, ada pemanas, itu semua dari aku. Dan memang pada tanggal 6 Desember itu hal yang aku khawatirkan adalah ketika keluarga marah, emosi, takutnya kan alat-alat saya ya dok yang jadi korban gitu. Mungkin kan mereka pasti taunya itu adalah alatnya apa gitu, bukan vendor lagi gitu. Saya takutnya entah dibanting, entah diberantakin gitu. Itu aja yang saya takutin kemarin dan memang tagihannya masih banyak banget yang belum dibayar. Oh, kamu pihak ketiga yang Iya. peralatan makannya. Betul. Kamu korban karena belum dibayar Belum juga? dibayar. Belum dibayar untuk acara yang sudah selesai. Jadi sudah sebulan yang lalu sampai di 6 Desember itu tagihannya belum dibayarkan. Oke, saya tanya pelan-pelan kali ya. Ini Ayu Puspita ini katanya korbannya ada 600 orang ya? Ya. 300 orang, totalnya 20 miliar. Tapi 300 orang itu kan banyak ya. Seterkenal apa sih Ayu Puspita ini? Mungkin dari mbaknya dulu deh. Emang punya nama besar dan terkenal kah? Mungkin bisa dibilang karena beberapa teman saya pakai AP dan kami juga dari setahun sebelumnya sudah cek-cek wedding fair dan selalu ada mereka dan Google review pun saat itu juga oke dan mereka juga selalu ada event. Jadi mungkin itu yang membuat kita kayak trust untuk memilih dia sih. Cukup terkenal ya berarti ya? Cukup terkenal untuk di kalangan calon pengantin lah. Oh, Samuel juga? Sebenarnya sih kurang lebih sama. Bahkan saya tuh sudah sempat namanya test food di acara-acara. Dan itu semua dari awal sampai akhir itu selesai juga. Nggak ada kendala apa-apa. Makanya saya juga kaget juga pada pas acara, kok saya kena gitu. Oh, fine semua ya Fine berarti aja. ya? Waktu dicek awal, ketemu semuanya fine-fine semuanya. Dan mohon maaf, sudah dibayar? Sudah Lunas? lunas. Kamu? Case-nya aku 85% karena aku sudah ada curiga H-min seminggu. Jadi saya buat kesepakatan baru dengan AP ini dan 15% ini akan kami lunasi ketika di hari H plus 1 jam. Tapi dengan catatan acara berjalan dengan lancar dan tidak ada yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kan nyatanya berantakan. Kenapa kamu ada curiga? Karena selama 3 bulan proses persiapan pernikahan saya itu komunikasinya cukup buruk dari awal, dimana saya pun baru bisa fitting gitu ya, fitting baju tuh hamil seminggu. Baju pengantin gitu. Kemudian juga dari sisi dekor pun itu juga ketika technical meeting tidak jelas, belum ada layoutnya seperti apa, padahal technical meeting saya itu H-8. Kemudian beberapa request kami lainnya juga tidak jelas sampai akhirnya saya datangi ke pamerannya mereka. H-7 sebelum pernikahan saya ke pameran dia di salah satu mall di Jakarta dan saya di situ meminta pertanggungjawaban atas proses persiapannya selama ini seperti apa dan bagaimana kamu untuk memastikan acara saya nantinya bisa berjalan dengan lancar. Namun di situ dari pihak Mas Dimasnya selaku adik dari owner tersebut dan juga tim AP memastikan oke kak, kami jamin acara kakak bakal stunning, acara kakak bakal on point dan segala macam. Tapi saya nggak mau percaya, saya sudah kecewa 3 bulan waktu saya wasting time sama kalian. Saya mau ada hitam di atas putih dan di situ saya buat perjanjian baru. Oh, kamu sudah ada curiga ya? Di H-1 seminggu saya sudah curiga. Bahkan saya sempat mau mereschedule pernikahan. Tapi saya diskusi dengan keluarga, janganlah, undangan kan sudah disebar. Coba dipastikan lagi WO-nya ini. Dan situ akhirnya ya sudah saya lanjutkan dengan resiko tersebut. Tapi tetap ada perjanjian baru di luar dari kontrak di awal ya. Kalau Samuel ada kecium bau-baunya dari awal? Kalau saya justru kebalikan. Saya tuh dari awal itu nggak gitu kelihatan dia tuh ada mau nipu atau apa, nggak juga. Karena bahkan sampai H-min berapa mau kita acara, kita ada technical meeting juga. Ada pembahasan juga, ada segala macam juga.
Lancar ya berarti Lancar ya? aja sebenarnya. Kalau Nggak ada kecurigaan bakal seberantakan ini ya? Iya, justru curiganya itu malah di hari H. Di hari H itu pas ketika makanan itu sampai jam 7 itu nggak datang-datang itu tuh. Itu yang bikin kaget juga. Kok, wah gimana ini maksudnya gimana kok sampai sekarang nggak datang-datang makanannya. Oke. Ya gitu sih. Oke. Kalau Dinda saya pengen tanya, kamu sudah kerjasama dengan Ayu Puspita ini berapa lama ya? Saya tuh udah kerjasama sama Ayu Puspita itu dari tertanggal 6 September. 2000? 6 September 2025 ini. Oh baru? Iya, jadi memang kita ini menggantikan vendor yang sebelumnya. Dan masuk di 6 September itu, dan selama 2 bulan itu pembayaran semua lancar dok, aman. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah, nggak ada yang macet, nggak ada yang mandek gitu. Jadi trust kita pun terhadap mereka kan juga jadi tinggi ya, karena memang acara tiap minggunya kan juga banyak, kita juga, maksudnya kita sama-sama Gede enak. ya dia, gitu. banyak ya? Iya, karena Dalam satu minggu ada berapa? satu minggu itu paling sedikit ya dok, paling sedikit itu Sabtu Minggu tuh 8. Oh. Ya untuk ukuran wedding dengan jumlah yang segitu itu sudah lumayan banyak sih. Dan terbanyaknya bisa 12, 13 untuk satu minggu gitu. Oh cukup banyak. Dan pembayaran banyak. selalu lancar ya? 2 bulan pertama sangat lancar, lunas, nggak pernah ada drama sama sekali. Berarti cukup trusted ya ini ya? Cukup pada saat itu. Ya kan kamu kan juga sebagai pihak ketiga kan juga mendengar nama Ayu Puspita ini kan Iya. pasti kan dicek dulu ya? Betul. Bagus ya berarti ya? Bagus, maksudnya sering lihat juga di pameran tuh, wah pasti selalu ada mereka, kliennya juga banyak. Dengan melihat jadwalnya mereka kan berarti kepercayaan masyarakat terhadap mereka nih sangat tinggi ya dok. Maksudnya kalau misalnya orang nggak percaya, nggak mungkin orang pesan sampai sebanyak orang itu gitu. Berarti besar dong dia. Berarti satu kali itu kan bisa pecah cabang ya? Betul. Kan nggak gampang yang seperti itu punya ya? Betul. Ini yang disediain jasanya apa aja ya? Kalau dia sendiri apa? Ini kan ada yang dilempar nih. Kalau dia sendiri yang dia pegang itu apa? Yang Ayu Puspita sendiri pegang? Kalau yang saya tahu sih dia itu pegang dekor sama cateringnya. Oh, Untuk yang catering. lain-lainnya mungkin ambil dari luar. Lempar ya. Kalau dari kamu? Kalau dari saya sama sih dekor dan catering sih yang mereka pegang. Berarti ini sudah ahli ya. Terus apa nih masalahnya sampai jadi seperti sekarang? Kemarin ikut godok nggak? Ikut Iya, datang? ikut. Apa masalahnya sebenarnya sih? Permasalahannya kita pun juga pengennya tuh cepat-cepat selesai aja deh. Kalau misalkan kalian bisa balikin pulang uangnya kami, kita sebenarnya nggak mau terlalu banyakin perpanjang gitu. Cuman sampai di situ juga dia juga nggak bisa ngomong apa-apa, bisa berbelit doang. Dan sempat kita cek juga kalau di mutasinya itu ternyata tinggal 300 ribu kalau nggak salah. Itu kaget sih. Shock juga sih sebenarnya itu. Mau minta balikin apa ya? Heartbreaking juga ya. Iya. Sudah mau lihat sudah lihat 300. Padahal yang terinfo saya dapat juga 3 hari yang sebelumnya tuh ada korban juga sudah transfer 3 hari. Tahu kok 3 hari itu uangnya kemana aja nggak paham. Oke. Padahal- Samuel ini yang laporin pertama kali ya? Iya, saya. Kamu buat LP ke kantor polisi. Kalau saya boleh tahu, kamu transaksi berapa ke Ayu Puspita? Sekitar 80 lebih. Wow, lumayan ya. 80 juta lebih. Kalau Mbak Eci? Yang sudah dibayarkan 150 jutaan. Ya, karena saya ambilnya yang 221 juta. Angkanya bukan angka yang kecil juga ya sebenarnya ya. Ya. Jadi kecewa, trauma. Karena itu momen sekali seumur hidup ya. Eci, apa yang terjadi pada waktu acara? Sebenarnya waktu akad itu lancar, sama seperti Mas Samuel. Namun, Akad dia juga yang pegang emang. ya kan semuanya memang mereka yang pegang gitu ya. Berarti ada timnya di situ. Nah, timnya itu pun saya baru tahu bahwa tim WO on the day-nya ini mereka pun di-hire pada saat hari itu aja. Oh, freelance. Freelance gitu, bukan dari internalnya mereka atau manajemen mereka. Dan tidak ada satupun dari pihaknya Ayu Puspita. Bahkan di perjanjian saya itu jelas bahwa Mas Dimas selaku adik ownernya itu dia akan standby memastikan acara saya berjalan dengan lancar. Tapi pada saat hari H dari pagi sampai sore ke malam dia tidak ada sama sekali. Nah
Itu yang buat saya kecewa. Dan saya juga acaranya mulai ngaret itu dok. Ketika akad juga sudah mulai ngaret gitu kan, terlambat. Kemudian juga untuk malam harinya ketika memasuki resepsi itu juga makanan masih belum jelas, belum datang juga. Sampai akhirnya ya sudah, ini sudah terlambat setengah jam lebih. Mari kita mulai aja acaranya terlebih dahulu gitu. Ya hopefully bisa datang gitu ya. Tapi acara berjalan tetap tidak ada harapan datang gitu, tidak ada cateringnya sama sekali. Sampai akhirnya ya. Gimana perasaan kamu di atas panggung pada waktu itu? Saya malu, tapi kecewa, marah gitu. Suami saya juga kalau ada muncul video yang sudah disebarkan di beberapa media, itu juga mau marah, mau memukul lah ya salah satu perwakilan dari Ayu Puspita yang ternyata kita tahu juga bahwa dia ternyata freelance. Bukan dari timnya gitu. Cuman saya tenangin suami saya bilang sudah tahan, malu di depan orang. Karena kan orang sudah ngantri ya dok untuk salaman naik ke atas pelaminan. Itu pun harus diberhentiin dulu. Mereka harus menunggu penjelasan dari kami. Terus mereka maju lagi, berhentiin lagi. Jadi acara benar-benar tidak sesuai dengan rundown. Bahkan kami tidak ada performance yang seharusnya kami sudah siapkan beberapa performance. Karena sudah tidak mood dan sudah kecewa, malu, akhirnya ya sudah hanya salaman aja, kayak gitu sih. Jadi datang kondangan salaman. Iya salaman, hanya foto-foto, turun. Dan kebetulan saya untungnya membawa futsal dari luar. Futsalnya ini memang tidak saya booking dari si AP ini. Tambahan ya? Tambahan gitu. Habis dong itu, tapi kan itu nggak mungkin banyak, pasti tambahan, pasti sedikit. Iya, betul. Tapi daripada tidak ada sama sekali kan, itu juga yang jadi penolong saya. Untung saya pesan itu gitu. Kalau enggak, kebayang tidak ada makanan sama sekali. Yang lebih emosi siapa, kamu atau suami kamu? Karena saya tipikal yang memendam diam, jadi saya tahan. Tapi suami saya yang sudah agak emosi dan kebetulan keluarga juga sudah marah-marah, sudah lari ke sana kemari mencari dari pihak AP-nya mana untuk meminta pertanggungjawaban gitu. Tapi baik lagi memastikan acara tetap berjalan sampai selesai. Itu juga penting ya? Ya itu penting, dan kami tetap disuruh standby aja di atas panggung gitu untuk menghadapi para tamu undangan. Itu kesel juga ya, jadi kita tuh pengen marah tapi nggak bisa marah ya, karena harus berdiri di sana dan harus salaman dengan orang, nggak bisa ngatur apa-apa, nggak bisa komplain ya. Mau senyum juga agak susah gitu ya, beberapa kali juga harus tahan tangis gitu. Tapi baik lagi, biar gimana pun tamu undangan, mereka datang, mereka sudah juga paham dan mengerti, oke, kami juga tetap harus memaksakan untuk tersenyum. Oke, dan akhirnya terakhirnya kamu pingsan? Ya, detik-detik terakhir sebelum hampir di jam 9, mungkin karena saya sudah stres banget, sudah nggak kuat dan belum ada makanan yang masuk gitu ya. Karena persiapan jadi berantakan, akhirnya tiba-tiba blackout dan jatuh pingsan gitu. Di mana itu kamu pingsannya? Di atas panggung. Wah buset. Ya. Horor ya. Horor ya, dan banyak langsung tamu-tamu dan beberapa keluarga langsung menghampiri. Masih ada tamunya lagi? Masih ada tamu. Wah gila, itu momen yang... Ya. Tapi memang banyak tamu undangan saya dari awal karena sudah tahu tidak ada makanan, mereka banyak yang sudah langsung pergi. Oke, salaman pergi kayak gitu ya. Iya, melihat ballroom sebesar itu gitu ya. Mereka sudah paham kondisinya, jadi tidak berlama-lama. Gitu. Itu yang kami sedih sih. Dibawa ke UGD? Iya. Dibawa ke salah satu rumah sakit di dekat situ sih. Di Kemayoran kebetulan saya. Momen pernikahan, momen ulang tahun. Gitu. Aduh, gak kebayang saya. Makanan gak enak aja rasanya, malu banget ya, apalagi kayak gitu ya. Samuel kayak gimana? Apa yang terjadi pada waktu acara kamu kemarin? Sebenarnya sih kurang lebih sih saya sama. Dari acaranya juga udah berantakan, nggak sesuai dengan rundown. Juga kita ada beberapa acara-acara spesial yang kita mau itu juga nggak ada juga. Dan alhasil sama juga, kita juga hanya disalamin. Saya juga hanya dengan istri juga say sorry doang. Ya mohon maaf lah, kita juga nggak maunya begini. Cuma salaman. Ketika selesai salaman itu saya lihat ballroom itu sunyi, langsung hilang. Nggak ada siapa-siapa lagi, tinggal kru aja. Wah,
gitu sih. Kaget juga, langsung pada pulang. Padahal saya tahu ada yang tinggal di Bogor, di Tangerang, nyes aja gitu. Mereka pada jauh-jauh belain datang, alhasil nggak ada makanan sama sekali. Itu sangat nyes banget sih. Kamu rasa pertama kali nggak enak dengan istri ya? Iya, istri juga. Aduh gimana ya, bikin kecewa juga kan. Dan keluarga juga, aduh gimana ya, pasti malu juga kan. Karena keadaan sekarang ini, dengan nggak ada makanan, itu pasti keluarga malu. Dan keluarga pun juga marah-marah ke krunya, yaitu, ya alhasil, ya gitulah, nggak ada makanan sama sekali. Istri kayak gimana istri? Istri juga untuk menguatkan diri di atas panggung. Ya untungnya sih dia nggak sempet nangis di panggung sih, sampai nanti akhirnya selesai acara baru mulai dia meledak nangis ya. Nangis tuh? Mm-mm. Oh selesai acara nangis? Selesai acara. Mas, tapi kondisi mau dibopong ke, bukan dibopong ya, bahasanya mau dibawa ke tempat kita make up biasanya. Ruang tunggu ya? Ruang tunggu. Dia nangis? Baru nangis. Kamu tenangin? Posisi kita tuh, si istri itu sudah dengan teman-temannya. Saya masih di panggung, masih ngobrol dengan Om. Waktu itu ditawarin, mau nggak kita langsung usut aja ke kantor polisi. Maka dari detik itu juga, saya langsung lapor ya. Kalau dari keterangannya, sebentar lagi datang. Itu sekali aja. Itu di awalnya aja tuh. Habis itu, mereka pastikan tidak datang atau bagaimana tuh? Atau tidak tahu? Lost contact. Lost contact? Iya, lost contact. Kalau dengan Eci? Sama, di awal aja. Bentar lagi datang? Iya, bentar lagi datang. Kamu nyediain tempat? Betul, Dok. Walaupun belum dibayar? Memang belum dibayar dulu atau bagaimana? Jadi memang selama 2 bulan itu sistemnya kan saya menyediakan peralatan dan juga waiter ya, pelayan yang catering. Dan itu sistemnya untuk waiter dibayar di hari H, dan untuk peralatan 1 minggu setelahnya. Dan itu memang selama 2 bulan berjalan dengan baik, lancar, lunas. Dan ketika baru masuk mulai awal November, nah itu mulai pelan-pelan macet, mulai pelan-pelan alasan kayak, nanti dicicil gitu. Dan memang karena kita sudah rekanan ya Dok, kadang serba salah juga karena kita, ya namanya beban moral ya, rekanan kayak kemarin juga kita baik-baik aja, AP juga udah bantu kita, ya kita juga oke lah bantu. Karena kenapa saya tetap mau? Karena mereka tetap menyicil, bukan yang gak bayar sama sekali, walaupun memang tagihannya banyak. Karena kan acaranya juga banyak, jadi tagihannya menumpuk. Berapa banyak utang AP dengan kamu? Yang terhitung sampai 6 Desember, dari 8 November sampai 6 Desember kemarin, itu di 386. Lumayan ya. Tapi kamu tetap datang, jadi mereka melihat piring kosong ya? Iya Dok, makanya itu yang tadi saya bilang yang saya khawatirkan sekali. Takutnya kan namanya orang berpikir itu milik mereka kan ya. Mau mungkin entah ditahan jadi jaminan gitu, atau mau dibanting, itu hal yang paling saya khawatirkan banget gitu. Akhirnya ada yang dibanting? Dari waiter memberikan penjelasan kepada pihak keluarga, ada sempat yang mau ditahan untuk sebagai jaminan gitu, karena dari pihak pengantin udah merasa dirugikan, makanya mau menahan peralatan gitu. Cuman dari pihak waiter sudah menjelaskan, Bu, Bapak, ini kita juga vendor, kita juga belum dibayar, makanya tolong jangan tahan peralatan kita gitu. Dan mereka bisa mengerti ya? Akhirnya mengerti. Ya memang di awal semua orang pasti marah ya Dok, dengan posisi yang seperti itu gitu. Siapa yang bisa disalahkan di situ ya pasti akan ditanya dan disalahkan. Iya, saya juga nggak menyalahkan para pengantin yang marah kepada kru saya atau gimana ya, karena memang adanya mereka, pasti kan pengantin berpikir, ini pasti kru-krunya Ayu nih, gitu kan. Cuman akhirnya pelan-pelan dijelaskan, kita ini juga vendor, kita juga belum dibayar ya. Memang akhirnya pun mengerti. Apalagi waiter-waiter ini juga membantu pada saat beli makan di luar, dibawa masuk ke dalam, karena kan dari... dibantu juga ya? Iya. Tapi seberapa banyak juga yang bisa disediakan kalau kayak gitu? Ya, itulah Dok, makanya kemarin akhirnya makanan sebenarnya tetap datang, dan saya juga selalu dapat info dari kapten setiap
gedung gitu ya, kayak makanan datang jam segini, biasanya kan selalu seperti itu. Nah ini sampai jam 7 malam saya tunggu, semua masih bilang, Mbak makanan belum datang nih di sini, makanan belum datang. Dari malam itu saya tahu kalau misalnya, waduh, Bakal berantakan, bakal chaos. waduh, kayaknya hari ini hari yang akan buruk deh. Itu berarti meledaknya semua di tanggal 6 ya? Meledaknya semua di tanggal 6. Sebelum tanggal 6 semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja ya, mungkin kekurangan minor aja sih dok. Kayak Ada berapa acara Pak tanggal 6 itu? tanggal 6 itu total ada 9 acara, jadi paginya 1, malamnya 8. Oke. Untuk yang pagi baik-baik aja, berjalan lancar, kita pun untuk waiter masih dibayar. Tapi ketika acara malam yang 8 barengan itu berantakan semua. Kalau tanggal 6 aja kok bisa 300 korban? Jadi yang ratusan itu klien yang di depan dok, yang belum terlaksana. Oh. Tanggal 6 nih korban. Tanggal 7 ada juga? Ada 4. Pagi 3, malamnya 1. Sama kejadiannya? Kalau yang minggu sih lebih parah karena nggak datang sama sekali. Semuanya. Kalau dari Kak Eci dan Mas Samuel kan ya masih bisa masuk gedung, ada dekornya, adalah foto-fotonya, peralatan saya juga masih datang gitu ya. Tapi di tanggal 7 itu saya udah nggak mampu lagi dok. Jadi dari vendor saya sendiri pun saya udah nggak mau datang karena memang Gak jelas? udah nggak jelas saya mau mengharapkan apa gitu loh. Saya juga udah nggak mampu lagi secara mengirimkan peralatan dengan, berarti kan tagihan saya akan menambah ya. Kalau misalkan tanggal 7 itu saya datang dan nyatanya ternyata semuanya tidak ada yang datang. Termasuk dekor? Infonya seperti itu. Wah gila ya, berarti pengantinnya datang kosong? Iya infonya, cuman ada make up mua yang datang gitu. Tapi peralatan memang saya tanggal 7 itu sudah tidak kirim. Peralatan makan tidak ada, dekorasi tidak ada, berarti mereka ketemu dengan gedung kosong? Gedung kosong. Wah. Ya jujur saya juga gimana ya, serba salah dok. Jadi saya mau tetap datang mengirim peralatan, nanti yang bayar saya siapa gitu kan. Karena kan tagihannya juga sudah menumpuk terlalu banyak. Jadi saya udah gak datang lagi yang di tanggal 7 itu. Stop di tanggal 6 karena malamnya itu ada 8 acara yang saya layani. Dan itu zong. Kamu kan orang yang harusnya dulu cukup dekat dengan Ayu ya? Iya. Kamu gak tanya apa yang terjadi sih? Jadi gini dok, dari awal saya bekerja sama dan datang ke kantornya dia, saya nggak pernah ditemukan dengan ownernya. Jadi saya hanya ditemukan dengan orang kantor, dengan adminnya, seperti itu aja. Ini ownernya yang kemarin viral itu ya, pakai Betul. hijab. Itu Ayu Betul. Puspitanya benar? Betul. Oke, kamu gak pernah ketemu? Pada awalnya nggak pernah ketemu sama sekali. Sama sekali. Jadi hanya ketemu sama orang kantor, orang admin, itu aja. Padahal saya setiap minggu ke kantor. Kamu ada tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya sih kalau untuk nanya hal itu mungkin agak kurang enak ya. Maksudnya saya sebenarnya juga pengen bisa bertemu sama ownernya karena kan kita punya kerjasama gitu kan. Tapi kalau untuk bertanya kayak, Kak ini bisa nggak sih saya ketemu ownernya apa gimana? Itu jujur saya nggak nyampe sih dok, kayak kurang enak gitu. Sampai akhirnya di November itu karena bermasalah, saya mau nggak mau, saya mau ketemu sama ownernya. Saya bilang, karena saya minta perjanjian gitu. Maksudnya gini, kalau emang lagi dalam masa krisis, ya udah tolong transparan ke kita. Apa hal yang bisa dijaminkan, apa hal yang bisa dijanjikan gitu. Maksudnya kalian juga udah bantu kita selama ini, pembayaran lunas segala macam, ya udah oke, sekarang kita fair aja. Kalau emang ada hal yang mau dibantu, ya tapi transparan, ada apa nih gitu. Kita bantu, tapi apa yang dijaminkan seperti itu. Kalau dengan Dimas? Kalau untuk Mas Dimas itu kan adik dari owner ya, dan dia mengurus dekorasi. Saya nggak terlalu berhubungan kebetulan sama beliau. Saya hanya berhubungan sama orang admin, orang kantornya itu, dan juga manajer catering yang teman-teman bisa lihat di video yang viral itu. Oke, kalau kalian ada tanya nggak sih dengan karyawan? Oke, kalau misalnya Ayu nggak memberikan keterangan karena diam aja, saya nggak tahu ya. Saya lihat dia seperti orang stres ya kalau saya lihat di video ya. Tapi tahu nggak sih apa yang terjadi? Kenapa bisa tanggal 6, tanggal 7 itu tiba-tiba skip semua acara, dia nggak layanin?
baik dari karyawan atau dari orang terdekatnya, ada dapat info nggak sih apa yang terjadi? Kalau saya mencoba untuk mengkontak timnya internal mereka, tidak ada satupun yang membalas sih dok. Baik itu yang planner saya ataupun kayak timnya mereka yang lain, bahkan Mas Dimas atau Mas Davangnya pun kalau di kontak saya sih tidak membalas. Gitu. Mungkin dari Mas Samuel sendiri? Dari saya sih juga sama sih, nggak ada penjelasan lebih spesifik aja sih. Nggak ada penjelasan ya. Terus kenapa bisa geruduk ke sana itu gara-gara apa? Kalau awalnya kalau saya juga dapat panggilan jadi kita ada grup gitu, isinya adalah korban. Saya juga dapat telepon dari salah satu orang di situ, kan dia bilang gini, Mas bisa datang ke sini nggak? Karena kan kalau Mas itu sudah jadi korban, kalau kita tuh masih calon korban. Karena bawa aja segala macam, LP-nya segala macam bawa. Saya sudah sampai di sana tuh posisi itu memang sudah ramai sekali. Oh sudah ramai? Sudah ramai sekali. Akhirnya saya coba datang, saya ketemu dengan Ayunya. Hasil ya cuma marah-marah doang. Gak ada kepikiran nanya gimana. Hasil cuma meluasin kemarahan saya doang akhirnya. Tuh, mungkin tapi ada beberapa hal sih yang nanya-nanya juga sih korban-korban lain. Kenapa bisa segala macam. Cuman di situ saya jujur gak sempat untuk saya tahu apa yang pertanyaannya sih. Penjelasan dari dia juga nggak ada, dia diam aja. Lebih ke berbelit-belit sih. Bukannya banyak diam, tapi lebih ke berbelit-belit aja sih. Ada kabar katanya duitnya dipakai untuk keperluan beli pribadi seperti KPR rumah dan liburan ke luar negeri. Itu memang ada? Ada. Itu sempat dengar juga, bahkan sempat lihat-lihat juga di berita juga itu udah ada banyak banget sih itu kejadian itu. Ini katanya sistemnya gali lubang tutup lubang ya katanya. Diduga sih seperti itu sih. Pendugaan seperti itu. Bahkan yang kita kaget timnya mereka pun ternyata masih bisa pakai uang-uang korban untuk liburan. Itu yang tersebar sih foto-foto dari timnya mereka di tengah huru hara seperti ini sih. Itu yang bikin kita semakin marah, semakin shock dan sedih banget sih. Samuel laporin, Eci laporin? Saya sudah laporin juga. Kebetulan karena saya kemarin di rumah sakit, jadi memang baru sempat urus LP-nya. Kamu baru sehat? Iya, baru bisa pulih karena gimana ya dok, namanya shock ya. Harapannya bisa jadi hari paling bahagia. Karena itu wedding saya, kemudian juga hari ulang tahun saya, tapi serusak ya. Itu sih. Stres. Iya. Apalagi cewek ya. Momen yang dikenang seumur hidup ya. Betul. Kalau kami cowok, ya nggak semua cowok sih ya. Tapi bagi cewek itu penting sekali ya. Itu momen sekali seumur hidup mereka. Betul. Bagi mereka itu penting sekali. Iya benar. Wedding dream lah ya. Wedding dream ya. Bahkan kita mendambakan bagaimana gitu ya. Jadi kalau berantakan, mau ditaruh di mana muka ini. Iya. Persiapan yang udah kita siapin berbulan-bulan hancur dalam satu malam. Kamu pengennya apa dari dia? Sebenarnya kalau pengennya apa ditanya gitu ya, bingung juga ya dok, karena nggak tergantikan. Karena momen tersebut nominalnya aja oke, dari beban material oke lah, dari catering atau beberapa item lain seperti photo booth, video booth dan item lainnya oke, masih bisa digantikan secara nominal. Tapi beban kerugian yang non materialnya mau digantinya seperti apa? Dan traumatik saya setiap tahun ke depan nanti akan mengingat pada hari ulang tahun saya, hari dimana saya hancur-hancurnya. Itu yang nggak bisa digantikan. Ada rencana mau buat resepsi lagi? Ini udah trauma ya. Samuel, kalau kamu, apa yang kamu inginkan? Sama sih, sebenarnya bingung juga sih, karena kecewa dan malunya itu melebihi apa yang kita udah keluarin sih. Itu benar-benar lihat teman-teman datang dari jauh-jauh itu sama sekali nggak ada makanan, itu sangat-sangat nyes banget sih.
Terutama juga istri juga teman-teman itu lebih banyak di luar-luar. Tapi kalau harapannya sekarang dibalikin aja. Harapannya ya mungkin balikin mungkin, dan pengennya sih efek jerah juga sih untuk dari si AP-nya. Dapat ganjaran hukum ya, setimpal ya. Nggak Kamu, ada Eci? korban lain sih dok. Korban lain. Iya nggak ada korban lain. Iya, nggak ada ya. korban. Dan semoga ya WO yang lain pun juga belajar dari kasus ini untuk benar-benar memuliakan customer atau kliennya lah. Tapi saya yakin ini pasti something sih, nggak mungkin nggak sih. Apalagi kayak Ayu Puspita, mohon maaf ya, saya bilang ini kan beberapa dia sudah WO lama ya. Dan saya pikir kalau orang satu hari itu bisa 8-9 event, itu artinya itu sudah bertahun-tahun dan sudah cukup dipercaya. Kalau menurutku meledak di tanggal 6 seperti ini punya, menurutku ini something sih. Karena sebodoh-bodohnya orang, setidak becusnya orang, itu paling kerjain berantakan. Bukan tidak dikerjain sama sekali. Karena kalau nggak dikerjain sama sekali, ya kita sudah tahu hasilnya bakal jadi kayak gimana. Kasar ngomongnya, kalau misalnya ada acara nih, sudah jelas dijanjiin acara pernikahan nih. 8 acara pernikahan, nggak dikirim cateringnya. Rasanya saya nggak perlu tanya lagi apa yang akan terjadi besok deh. Betul. Harusnya sih saya bisa mikir, ini pasti saya akan geruduk massa, bakal dilaporin polisi, udah pasti, nggak mungkin enggak. Jadi kalau misalnya nggak dilakuin, kayaknya ada sesuatu deh. Entah gangguan, entah dia terdesak apa, gangguan mental, atau misalnya uangnya benar-benar mismanajemennya benar-benar sampai di ujung sekali, sampai nggak bisa apa-apa lagi. Tapi sih saya pernah sempat dengar juga bahwa admin-adminnya, kru-krunya ini banyak yang resign. Jadi keluhannya dari AP itu, dia itu kebingungan mencari data dari kru-krunya yang sudah resign ini. Ada info seperti itu juga sih. Manajemennya juga berantakan. Aduh, kalau dari Dinda apa yang diharapin? Balik duit. Iya, pasti itu sih. Dan memang indikasi nggak jelasnya itu memang udah paling nyatanya tuh ke vendor sih dok. Mungkin kan kalau di depan klien semuanya beres, semuanya ada barangnya, tapi yang klien nggak tahu itu vendor yang dirugikan, yang diutang, yang tagihannya masih numpuk. Karena memang untuk kerugian itu bukan hanya saya aja, masih ada beberapa vendor lainnya, seperti vendor supplier catering, terus food stall, dan juga ada vendor rias ya, MUA, attire, Itu juga MC, banyak yang belum dibayar ya? itu banyak sekali yang belum dibayar. Bahkan saya kan di 300-an something, yang food stall ada di 200-an juta, dan di foto bahkan juga di utang gitu. Jadi memang untuk korban itu memang nggak hanya klien saja sejujurnya dok. Dari sisi vendor kita pun sangat dirugikan sekali. Jadi kalau misalkan acara yang kemarin-kemarin itu sudah berjalan, ya memang pahitnya ketahuilah kita vendor-vendor yang berkorban gitu untuk acara-acara itu. Karena dari saya sendiri, dari 8 November sampai ke 6 Desember, saya nggak masuk tagihannya, nggak dibayarkan. Kamu udah laporin juga? Semalam saya sudah membuat LP ke Polres Jakarta Utara, karena memang dari banyak korban disarankannya ke sana. Berapa orang jadi total yang lapor ya? Untuk jumlah detail orang yang sudah melapor sih saya kurang tahu dok, tapi yang pasti udah banyak banget. Bahkan semalam saya di sana aja, dari kasus ini tuh masih berdatangan terus. Setiap orang datang, itu ya, iya, itu ya, iya selalu berdatangan terus nggak berhenti. Sampai gitu. ada grup WA-nya katanya. Sampai ada. Ada grup berapa WA. orang di dalam grup WA itu? Untuk sampai saat ini sekitaran 700-an ya. lebih. Wah buset, Iya. kalian bisa bikin paguyupan ya. Ya, karena memang yang dirugikan nggak hanya klien itu sih dok. Dari sisi Vendor-vendor juga berarti kumpul di situ semua ya? Betul. Kayak untuk MUA aja nggak cuma satu MUA gitu. Ya itulah supplier, terus saya. Jadi ya pahitnya itu sih tadi dok. Jadi untuk acara-acara kemarin, ya kita para vendor yang berkorban. Kemarin katanya minta jaminan ya. Dia bilang dia mau jaminin rumah dia, tapi masih KPR katanya.
Katanya seperti itu, kayak masih KPR dan kalaupun dipindah tangankan cuman laku Lunasin 500 dulu. juta. Loh, ini Hah? yang Iya, di pernyataannya seperti itu. Cuma laku 500 juta. Iya. Wah, gelap. Ingin dipindah tangankan. Makanya kita semua cukup emosi ya Oke. dengar hal itu gitu, Dok. Kemarin katanya ada video viral, suaminya nggak tahu apa-apa. Benar? Memang saya cukup berhubungan dengan suami dari owner untuk masalah tagih menagih. Hmm. Jadi yang menghadapi saya bukan ibu AP sendiri, melainkan manajernya dan juga suaminya. Jadi yang selalu mohon-mohon, yang selalu memberikan saya janji-janji. Jadi menurut saya, mohon maaf kalau misalkan nggak tahu, itu nggak mungkin ya, Dok. Karena ya masa sih, Dok, suami istri nggak tahu, dan ditambah buktinya saya yang menghadapi gitu ketika saya menagih, ketika saya meminta janji yang bahkan mereka sendiri yang mengucapkan gitu juga nggak ada gitu. Jadi suami pasti tahu sih, Dok. Oke. Ini katanya sudah jadi tersangka, dia sudah ditahan atau enggak ya? Infonya sih udah nyampe Di Polda Iya, sih, nyampe udah Polda. nyampe Polda. Udah sampai Polda. Hari ini? Kemarin. Oh, tapi belum ditahan. Nah, kalau untuk ditahan enggaknya mungkin kita masih belum dapat update lagi ya, tapi memang udah jadi tersangka dan karena jumlah laporannya sangat banyak jadinya dilimpahkan ke Polda. Gitu. Jadi udah nggak di Polres Jakut lagi. Seperti itu. Harusnya sih ditahan ya, harusnya ya. Harusnya ditahan ya. Iya. Tapi kalau uang kembali, wah saya nggak tahu deh. Sebenarnya benar kata Eci sih, mau uang kembali, kata Samuel juga sih. Imaterialnya yang jauh lebih mahal dan lebih sakit ya. Iya. Dibalikin 85 juta, dibalikin 120 juta juga kan ada biaya-biaya yang lainnya. Belum lagi biaya sakit hatinya dan biaya traumanya. Iya. Aduh, nggak kebayang deh. Dan ini yang disakitin bukan cuma kita lagi. Pasangan kita, Keluarga besar. keluarga besar, mak bapak kita, mak bapak pasangan kita juga. Malunya keluarga, teman-teman, gengsi kita, teman kantor. Aduh, Malu sih, Dok. Apalagi kan suami saya juga WNA ya. Itu yang buat dia dan keluarganya shock. Apakah wedding Indonesia seperti ini? Itu yang ngebuat dia dan keluarganya jadi apakah memang kalian seperti ini untuk tipikal pembuatan acaranya? Dan saya sampaikan tidak seperti ini. Ini memang kita lagi apesnya aja. Namanya hari apes, kita nggak ada yang lihat kalender ya, Dok. Gitu, saya bilang sama dia, mungkin kita lagi diuji aja. Coba bantu tenangin keluarga dan jangan berpikir yang macem-macem sih. oh pasangan kamu WNA. Ya, orang Singapura. Jadi yang dibikin malu Indonesia ya. Iya, jadi malah jadi kesan Indonesia kalau buat acara seperti ini ya, berantakan gitu kan. Kalau di Singapura wedding kan lebih simple ya, nggak yang terlalu gimana gitu, nggak terlalu ribet. Ini udah dari persiapannya udah agak beda tuh, agak terlalu banyak adat inilah, nasional segala macam. Apalagi pas di hari H-nya tidak berjalan. Itu yang membuat saya jadi tidak hanya malu untuk saya dan keluarga, tapi malu juga negara kami jadi terkesannya gimana gitu pemikirannya. Itu sih, Dok. Saya ikut berduka dan saya ikut malu ya. Terakhir apa yang pengen disampaikan Eci? Pengen kirim pesan dengan siapa? Sebenarnya kalau untuk ditanya kirim pesan udah nggak tahu, nggak bisa berkata-kata lagi. Tapi saya hanya ingin memberikan semangat buat teman-teman korban yang akan melangsungkan pernikahan di kemudian hari. Tetap semangat, tetap semoga ada jalan juga, ada rezeki dari Tuhan untuk bisa dikumpulkan kembali gitu ya, pundi-pundi uangnya agar bisa menabung untuk dijalankan acaranya. Buat teman-teman yang sudah menjadi korban dan terlaksana acaranya, semoga kita bisa melalui ini dan cepat melupakan masa sakit yang kemarin. Tapi kalian masih jadi korban yang baik loh. Di antara korban ini ada korban yang lebih galak dari kalian gak sih? Oh, banyak sih, Dok, pasti. Ada sih. Ini masih korban yang menurut saya masih korban yang santun sih. Ada korban yang langsung kayak gini gak sih? Atau sudah hidupin korek nih, mau dibakar hidup-hidup orang. Iya.
Kebetulan karena saya atlet ya dok, dan teman-teman saya kan atlet gitu. Kemarin tuh pada malam itu kita mau samperin ke rumahnya, dan mereka udah mau kita gebukin aja gitu. Cuman saya bilang ke teman-teman saya gitu ya, nggak perlu. Kita nggak usah pakai cara kekerasan. Kita akan buat secara hukum aja. Jangan pakai tangan kita sendiri untuk mengotori buat apa gitu. Itu sih. Dari Samuel, pengen sampaikan dengan siapa? Saya mengucapkan mohon maaf aja sih sebenarnya ke tamu-tamu yang sudah datang jauh-jauh, rela-relain waktunya untuk datang, hasil sama sekali nggak ada makanan. Sekali lagi mohon maaf, sebenarnya juga nggak ada yang pengen kejadian seperti ini juga. Terus juga untuk teman-teman lain yang korban juga, yang belum kejadian ataupun sudah kejadian juga, kita harus tetap semangat, kita harus tempuh ini semaksimal mungkin, dan mungkin juga untuk para influencer atau hal-hal lainnya, tolong banget untuk dibantu kejadian ini supaya lebih lagi kita maksimalin lagi sih. Kalau Dinda? Mungkin kalau hal yang ingin disampaikan, kalau ke AP sendiri saya udah nggak tahu sih dok, mau ngomong apa lagi ya. Apalagi udah terwakilkan lah sama orang yang marah-marah. Tapi yang lebih saya ingin sampaikan adalah kepada teman-teman korban, tetap semangat, tetap berjuang. Kalau memang kita ada jalannya untuk dibalikan uangnya atau gimana, ya kita berusaha aja. Dan saya juga ingin titip pesan untuk seluruh pekerja wedding di Indonesia, tolong kita jaga amanah kita bawa nama kita juga, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, jangan menjadikan orang korban demi kepuasan kita sendiri gitu. Jangan sampai kita terlalu gelap mata, karena memang banyak orang yang udah percaya sama kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan kepercayaan itu. Paling itu aja sih dok. Saya mau titip pesan untuk Eci, untuk Samuel, untuk korban-korban wedding yang lainnya. Saya tahu kalian terluka. Saya tahu ini menjadi trauma untuk kalian semuanya. Bagi saya, pernikahan yang besar itu bukan something. Apakah kalau pernikahannya besar, megah, itu menjamin kamu punya anak yang banyak dan baik? Mau acaranya mewah, acaranya besar, acaranya gagal, catering yang nggak datang, kamu tetap punya istri, kamu tetap bisa punya anak, bisa jadi suatu keluarga yang luar biasa. Karena sebenarnya pernikahan yang besar dengan menjalin hubungan keluarga yang baik, itu nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Acara hanya untuk merayakan saja. Selanjutnya yang terpenting adalah bagaimana cara kita membentuk keluarga kecil kita. Kalian melupakan hal ini, melewatkan hal ini, kalian tetap bisa bahagia kok. Kalian tetap bisa punya anak. Gak ada hubungan kan, catering gak datang dengan gak punya anak, gak ada hubungan kan sama sekali kan. Kalian tetap bisa membesarkan anak kalian menjadi keluarga yang luar biasa. Yeah. Saya tahu ini suatu hal yang pasti gak enak, saya tahu suatu hal yang pasti jadi musibah, dan gak ada yang pengen. Pasti nggak ada yang pengen. Nggak ada satupun yang pengen. Saya aja yang ngerasa pernikahan saya bagus aja, saya ngerasa tetap kurang. Tapi dalam hati saya, dalam hati kecil saya tahu bahwa acara besar pernikahan itu bukan suatu hal yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana setelah acara pernikahan saya membangun keluarga saya.